kami dari Gen di 11 UHN mempersembahkan Genpod Gendi Podcast. Tema podcast kita kali ini adalah goal setting and assessment. Seru banget ke sini. Of course dong Bang, apalagi tema kali ini relate banget sama kita-kita yang Gen Z ini. Dan bintang tamu kita kali ini adalah juga sangat sangat menginspirasi buat kita kaum muda. Beliau juga penerima beasiswa Gen B dari tahun 2017 dan mengikuti banyak volunteer juga, serta dia juga penerima beasiswa LPDP dan sedang berpendidikan S2 di USA. Wow, gila. Dengernya aja kita udah merinding ya, Bang. Betul sekali. Jadi, apalagi kalau kita bincang langsung dengan mereka. Jadi, kita langsung aja. Aku Juni Tasya. Dan saya Ribandi. So, let's check it out. Check it out. Selamat malam dari Indonesia dan selamat pagi dari Amerika, Kak Sita. Senang sekali bisa berbincang langsung dengan Kak Sita, walaupun belum bisa ketemu langsung. Kak Sita, bagaimana kabarnya Kak? Di sana Kak? Oke, selamat pagi dari Wisconsin Madison. Saat ini pukul 3 menit sebelum pukul 8. Cuaca hari ini 4 derajat Celcius di luar, jadi cukup dingin. Menghadapi musim dingin ini aku cukup ditantang nih daya tahan tubuhnya. Jadi ya dikuat-kuatin untuk podcast hari ini. Mudah-mudahan podcast hari ini bisa berjalan dengan lancar. Selamat malam untuk teman-teman dari Indonesia. Malam Kak. Wah, seneng banget gak sih Bang kita bicara langsung dengan Kak Sita walaupun belum bisa bertemu dengan langsung. Nah, kita langsung aja nih Kak. Jadi tadi aku kan baca CV Kak Sita nih. Nah, ternyata setelah aku baca pengalaman kakak itu udah banyak banget. Aduh, aku bacanya sampai insecure gitu kan. Apalagi kakak udah sering mengikuti volunteer, bahkan mendapatkan beasiswa Bank Indonesia dan aku lihat juga dapat beasiswa dari LPDP. Nah, pasti kakak bisa di tahap ini tuh nggak mudah. Pasti ada banyak tantangan dan rintangannya. Nah, boleh tahu nggak ya Kak, hal apa sih yang bisa menginspirasi kakak sampai kakak bisa menetapkan tujuan kakak sampai saat ini kakak bisa jadi middle teacher ya kalau nggak salah. Ya, jadi saat ini aku sendiri sedang belajar ilmu special education ya. Di University of Wisconsin Madison. Dan tadi pertanyaannya apa yang menginspirasi aku sehingga aku bisa menetapkan tujuan untuk menjadi special educator yang tadinya hanya mungkin middle school teacher gitu ya. Apalagi aku ini sebenarnya bukan dari latar belakang pendidikan di S1-nya gitu. S1-nya itu ekonomi. Jadi waktu itu yang menginspirasi adalah tentu ada ya situasi kehidupan yang berubah, jadi harus bermanuver. Tapi sebenarnya yang menginspirasi adalah pertanyaan ke diri sendiri, sebenarnya tujuan hidupku itu mau ngapain? Siapa yang mau dibantu dalam hidup ini gitu. Jadi itu pertanyaan besar yang aku tanyakan ke diri sendiri dalam bentuk self-reflection. Kemudian pertanyaan itu tuh nggak terjawab selama bertahun-tahun. Iya, namanya kita dulu masih muda, masih remaja, masih cari jati diri. Pertanyaan itu aku berusaha jawab melalui kegiatan-kegiatan eksplorasi ya. Jadi eksplorasi, ikut komunitas ini, ikut kegiatan ini, daftar beasiswa ini, mana tahu melalui kesempatan-kesempatan tersebut membuka tabir jawaban. Oh, ternyata aku maunya ini, aku passionate-nya di sini gitu. Jadi yang menginspirasi itu adalah pertanyaan besar tadi itu sendiri, dan aku rasa penting untuk kita semua punya pertanyaan besar kayak gitu. Silakan ditanyakan ke diri sendiri, tujuan kamu hidup di sini, hidup di dunia ini gitu ya. Untuk apa? Eksistensi kamu itu mau kamu maksimalkan untuk apa? Kamu mau bantu siapa? Apa misi dalam hidup kamu? Dan kalau kita ngomongin itu sebenarnya nggak perlu yang gede-gede, tapi satu hal aja, satu hal simple tapi bermakna untuk orang lain. Ya, nah Kak, setelah dari inspirasi yang Kak ini, boleh tahu nggak Kak, tema apa yang Kakak rekomendasikan bagi kami kaum muda untuk bisa menetapkan tujuan kami?
Mhm. Aku sering dapat pertanyaan, tapi gimana Kak? Aku tuh belum tahu mau jadi apa. Aku tuh belum tahu mau berkecimpung di dunia apa. Aku bahkan nggak tahu kekuatan dan kelemahanku, strength dan weaknessku apa. Aku sering dapat pertanyaan seperti itu dan aku juga pernah di situasi yang seperti itu. Kita kayak bingung, "Sebenarnya mau jadi apa sih gitu ya kan?" Eh, tapi satu kunci untuk bisa melewati itu atau dapat jawaban adalah dengan eksplorasi. Jadi yang bisa aku sarankan ke teman-teman adalah gak apa-apa kalau kita masih bingung, tapi terus cari jawabannya melalui eksplorasi. Jadi silakan bergabung dengan komunitas, dengan organisasi, ketemu dengan orang-orang, perluas dengan network. Kamu akan dapat wawasan baru, kesempatan baru, pengalaman baru, yang mana tahu melalui orang tersebut, kesempatan tersebut, peluang tersebut, kamu jadi menemukan talenta baru, misalnya yang selama ini terpendam nih, karena kamu rasa nggak ada, jadi ada kesempatannya keluar tuh talentanya. Melalui organisasi, ternyata kamu punya leadership yang bagus. Ketemu orang X yang punya network, ternyata orang X ini bisa bantu kamu melakukan proyek tertentu yang bisa jadi proyek ini menghantarkan kamu ke peluang-peluang lainnya atau ketemu orang-orang keren lainnya gitu ya. Jadi ya kalau kita di rumah aja main scroll TikTok terus nggak akan dapet ya gitu, kecuali misalnya penggunaan sosial media itu juga digunakan dengan bijak untuk ketemu orang-orang yang keren atau berkolaborasi dengan orang-orang yang keren. Misalnya ya salah satunya dengan salah satunya Genbi Podcast ini. Ini kesempatan kalian juga kan untuk mengundang orang-orang yang kalian rasa menginspirasi. Kemudian jika ada peluang kolaborasi, bisa kalian lakukan gitu. Jadi keluarlah dari zona nyaman, carilah peluang, eksplorasi, ketemu dengan orang yang banyak, belajar dari peluang kesempatan dan orang tersebut. Percayalah dari satu pintu kesempatan orang itu akan mengantarkan kamu ke kesempatan-kesempatan lainnya. Dan ini sendiri yang udah aku rasakan. Perjalanan sampai ke sini itu ada perjalanan yang panjang, dimulai dari awal yang aku rasa juga nggak yakin bisa, tapi ketemu dengan orang-orang, mentor-mentor yang menghantarkan sampai ke sini itu luar biasa. Jadi eh, proses kita berkembang itu sebenarnya kesempatannya dibuka oleh peluang dan orang-orang lain juga gitu. Jadi kalau kita di rumah doang, kalau kita ke kampus terus pulang, kita nggak manfaatin, nggak maksimalin komunitas UKM yang ada di kampus, nggak menjalin hubungan yang baik dengan dosen, gitu ya. Yang bisa jadi suatu saat dosen ini ngasih surat rekomendasi ke kamu untuk beasiswa kamu, gitu ya. Atau ngajak kamu ngerjain project riset bareng-barengan, dan dari pengalaman itu kamu jadi tertarik ikut riset, ya. Jadi selalu terbuka dengan kesempatan yang ada dan selalu menjadi gelas yang kosong, artinya selalu mau belajar gitu. Keren banget Kak. Nah, tapi tadi kan Kakak bilang kita harus perluas networking seluas-luasnya dengan ikut organisasi, dekat dengan dosen gitu Kak. Nah, tapi seringkali kalau kita udah menetapkan tujuan kita nih, wah kayaknya aku nih jago di bidang bela diri nih, aku mau masuk organisasi taekwondo deh gitu. Tapi terkadang kita itu sering terombang-ambing tuh Kak. Kadang jadinya males gini-gini gitu. Nah, kira-kira apa ya yang harus kita katakan pada diri kita, atau menurut Kakak gimana cara kita biar bisa menjaga motivasi kita ini tetap berada pada tempatnya biar kita bisa tetap mencapai tujuan kita gitu Kak. Sebenarnya perasaan terombang-ambing, perasaan bahwa do I belong to be here, kayak inikah aktivitas kegiatan organisasi yang aku mau pelajari lebih lanjut, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang normal ketika kita eksplorasi. Yang namanya juga eksplorasi gitu kan. Kita mau tahu senangnya apa melakukan itu, tantangannya apa melakukan itu. Ketika kita ngerasa tantangannya lebih besar daripada daya sanggup kita, kita tanyakan ke diri kita lagi, sanggup nggak kita menerima tantangan tersebut untuk belajar lebih banyak. Kalau dirasa emang dari aktivitas tersebut, kemudian mungkin orang-orang yang ada di circle tersebut atau di organisasi tersebut nggak bisa bantu kita maksimal untuk
mencapai tujuan kita, dan nggak salah juga untuk ditinggalkan dan cari kesempatan yang lain. Nah, itu kan tujuannya eksplorasi. Eksplorasi bukan dalam artian bergabung, nyari, langsung ketemu. Enggak. Eksplorasi itu kan menjelajahi. Dari 10, misalnya dari 5 komunitas, ternyata yang klop sama kita cuma di 2 komunitas ini nih, misalnya. Kita apply beasiswa misalnya 3 beasiswa, ternyata yang cocok sesuai dengan kita nih yang satu ini nih. Itu gunanya eksplorasi, jadi cari kesempatan terbaik dari yang banyak. So I think it's fine, itu nggak apa-apa kalau di masa eksplorasi kita merasa terombang-ambing atau nggak cocok, ya udah cari kesempatan yang lain, yang dimana kesempatan apapun itu, komunitas apapun itu, aktivitas apapun itu tetap bantu kita mencapai tujuan kita. Nah, kalau semisalnya dirasa ada tren atau ada pola inkonsistensi gitu ya, kita ganti-ganti terus nih, ganti-ganti terus, rasa nggak cocok terus. Nah, kalau udah di tahap tersebut, aku rasa kita harus tanyakan lagi ke diri kita. Inikah goals yang kita mau? Inikah tujuan yang kita mau? Apa sih yang bikin kita nggak betah terus di dalam proses untuk mencapai goalnya? Lah, bukannya ini tujuan yang kamu tetapkan sendiri, gitu. Satu hal emang yang sulit dalam menetapkan tujuan itu adalah konsistensi dan sabar dengan prosesnya, gitu. Jadi, kalau di aku sendiri, aku buat reminder, ini di kamarku juga aku tempelin sticky notes di dinding sebagai pengingat. Poinnya adalah whenever you are lazy or you are procrastinate, remember these points. 2 hal. 1, why you started. Yang kedua, how far you have become. Ketika kita ngerasa stuck, ketika kita udah mulai males, udah mulai leye-leye, udah mulai menunda-nunda, procrastinate, udah mulai males gitu ya. Ingatlah 2 hal ini. Kenapa kamu mulai? Yang pertama, why you started. Yang kedua, lihat sudah sejauh mana kamu berprogres. Kamu udah setengah jalan loh. Kamu udah 70% loh, tinggal dikit lagi. Masa mau nyerah udah tinggal 70%? Nah, jadi ini 2 poin yang aku tulis sebagai visual reminder ya, pengingat. Aku tempel di dinding kamar karena malas dan menunda itu sangat manusiawi, bisa menyerang siapapun. Bahkan ke aku yang, kalau aku bisa bilang, task managementku dan time managementku cukup baik, pun kadang-kadang bisa dihinggapi perasaan-perasaan tersebut. Jadi males dan menunda itu wajar ketika kamu sadari gitu ya. Jadi ketika aku merasa udah stuck, males, oke, boleh rest sebentar, tapi nggak berhenti gitu. Istirahat, tapi bukan berhenti. Dan ingat, kenapa kamu mulai? Kan kamu sendiri yang mau tujuan ini. Dan lihat, kamu udah sejauh apa progresnya. Kamu udah setengah jalan, masa mau nyerah? Itu sih, mudah-mudahan tips yang sama bisa membantu teman-teman Gen B yang lainnya ketika berada di situasi yang sama. Terima kasih atas tips yang kakak berikan. Nah, kakak sampai kita ini udah pasti nggak lepas dari dukungan sosial nih kak. Boleh tahu nggak peran sosial yang ada di lingkungan kakak sehingga dapat mempengaruhi kakak sampai mencapai tujuan kakak nih? Dan bagaimana kakak membangun networking sampai bisa di Amerika belajar dan kerja di sana kak?